pagi yang indah ya Tuhan. Kalau kami boleh datang dalam hadirat-Mu, kami butuh Roh Kudus pagi ini. Bawa kami, pegang tangan kami. Haleluya, haleluya. Peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan. Kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam simfoni indah. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu. Nama yang beri menang, Yesus namanya. Pegang tangan kami pagi ini. Kudus, setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawa kami, bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan. Kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur
Bawa penyembahan-Mu buat Tuhan pagi ini. Yesus, kami menyembah-Mu. Tiada yang lain Tuhan. Terpujilah Iralabaya Sambaya Lalu Iralabaya Sanda. Kami mengasihi-Mu. Terpujilah datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Ubah tempat-tempat di mana kami ada menjadi kerajaan sorga. Nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan dimuliakan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Oralabasiki, aralabasiki. Ya Tuhan Yesus. Thank you Lord. Ya Tuhan Yesus. Terima kasih untuk pagi hari ini ya Tuhan Yesus. Semua karena kebaikan Tuhan, kami boleh menikmati berkat Tuhan pagi hari yang indah ini. Dalam nama-Mu kami berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin. Benar Bapak Ibu sekalian, Roh Kudus adalah kekuatan kita. Tanpa Roh Kudus, kita tidak mampu melakukan apapun, sekecil apapun di dalam kehidupan ini. Oleh sebab itu, kita harus senantiasa dekat, intim, bahkan Roh Kudus itu harus terus ada di dalam hidup kita hari lepas hari. Pagi ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang akan saya ambilkan dari Matius 11 ayat 28 sampai ke 30. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Amin Bapak Ibu. Seringkali manusia termasuk anak-anak Tuhan salah menilai Tuhan. Dan bahkan merasa bahwa Tuhan telah meninggalkan. Tuhan tidak menyertai kehidupan kita lagi. Terlebih-lebih pada saat kita sedang menghadapi ujian dalam kehidupan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, tetapi justru kitalah yang seringkali meninggalkan Tuhan. Baik kita sadarin maupun tidak kita sadarin. Tapi sejatinya, setiap kita sadar bahwa kita sedang jauh dari Tuhan. Karena Roh Kudus juga yang memberikan, yang mengingatkan kita bahwa kita jauh daripada Tuhan. Firman Tuhan yang tadi kita baca berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Kita sebelum lebih lanjut, mari kita belajar dulu apa kuk itu. Kuk itu adalah sebuah alat yang biasanya dipasang pada dua binatang, ya. Kemudian dia akan menarik pedati, menarik beban. Nah, kita lihat di ayat 29, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Ingat, kuk yang kupasang. Padahal kuk itu adalah digunakan oleh dua binatang. Berarti kalau Tuhan Yesus berkata bahwa kuk yang kupasang, berarti salah satu pihak yang menggunakan kuk itu adalah kita, dan satu pihak yang mengenakan kuk itu adalah Tuhan Yesus sendiri.
Jadi sejatinya, pada saat apapun pergumulan kita, kita tidak pernah berjalan sendiri. Karena Tuhan Yesus sendiri ada di samping kita. Bahkan Tuhan Yesus sendiri juga yang menarik kita. Tuhan Yesus juga tahu beban kita seperti apa. Karena dia ada bersama-sama kita untuk menarik beban itu. Jadi, jangan pernah merasa bahwa Tuhan Allah meninggalkan kita. Karena sejatinya Tuhan ada di samping kita. Bahkan Tuhan juga tahu beban yang kita rasakan. Mari, apapun pergumulan kita, Bapak, Ibu, Saudara, tetaplah kuat. Karena Tuhan satu dengan Bapak, Ibu, Saudara sekalian dalam kuk yang sama. Amin, Bapak, Ibu. Artinya, dalam setiap pergumulan kita, Tuhan merasakan beban yang sama dengan kita. Tuhan ikut menarik beban itu bersama kita. Tuhan sepenanggungan dengan kita. Tuhan adalah juga yang mengendalikan kuk itu. Apakah binatang yang akan mengenakan kuk itu akan belok ke kiri, belok ke kanan, bahkan berhenti? Tuhan sendiri yang mengendalikannya. Jadi jangan pernah menyalahkan Tuhan, jangan pernah salah menilai Tuhan. Karena sejatinya Tuhan senantiasa bersama-sama dengan kita. Apapun pergumulan kita pada saat ini, bahkan pada saat masa-masa pandemi COVID yang saat ini bersama-sama kita jalanin, jangan pernah menyerah. Percayalah bahwa penyertaan Tuhan dan kasih-Nya tidak pernah meninggalkan kita. Mari kita baca Matius 7 ayat 7 dan ke-8. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima. Dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetuk, baginya pintu dibukakan. Amin, Bapak Ibu. Jadi mari pagi hari yang indah ini, renungkan hidup kita. Apa kita sudah benar di dalam hidup ini? Apakah kita sudah bersikap benar menghadapi pergumulan-pergumulan yang ada di setiap hidup kita? Mohon ampun kepada Tuhan jika kita menilai salah Tuhan. Mohon ampun kepada Tuhan jika kita menyalahkan Tuhan. Mohon ampun kepada Tuhan jika kita berpikir Tuhan meninggalkan kita. Karena Tuhan sekali lagi, Tuhan berfirman, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan padamu. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Dan ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, apapun pergumulan kita, seberat apapun pergumulan kita, jangan pernah menyerah. Tuhan Yesus mengasihi kita semuanya. Tuhan Yesus menyayangi kita semuanya. Tuhan Yesus tidak mau kita larut dalam pergumulan kita. Fokus kita harus kepada Tuhan, bukan fokus kita kepada masalah. Karena kalau fokus kita pada masalah, maka kita akan jauh daripada Tuhan. Ya Tuhan Yesus, ya Tuhan Yesus. Ya Tuhan Yesus, pagi ini hamba-Mu berdoa ya Tuhan, untuk seluruh umat-Mu ya Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan, dimanapun saat ini mereka berada ya Tuhan Yesus, dengan pergumulan mereka masing-masing, tolong mereka ya Tuhan, tolong mereka ya Tuhan Yesus, karena Engkau tidak pernah meninggalkan mereka. Bahkan Engkau sendiri yang menanggung kuk itu bersama-sama dengan kami ya Tuhan. Dan kuk yang Engkau pasang
tidaklah berat Tuhan, karena Engkau bersama-sama dengan kami. Ya Tuhan Yesus, saat ini ya Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa ya Tuhan, bagi anak-anak-Mu yang saat ini sedang mengalami sakit fisik ya Tuhan, kesembuhan dari tempat yang maha tinggi, kuasa kesembuhan dari tempat yang maha tinggi turun atas mereka. Turun atas mereka dalam nama Tuhan Yesus. Kesembuhan terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Kesembuhan terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Segala sakit fisik, apapun sakitmu, berserulah kepada Tuhan. Berserulah kepada Tuhan, maka kau akan mendapatkan kesembuhan itu. Bagi yang mengalami kekecewaan terhadap orang tua, suami, istri, ataupun anak, lepaskan pengampunan atas mereka, maka engkau akan dipulihkan, dan segala berkat-berkat yang saat ini tertutup karena engkau mengeraskan hatimu, tidak mengampuni mereka, itu akan turun atasmu. Berkat-berkat dari surga akan turun atasmu, atas keluargamu, bahkan atas seluruh keluarga besarmu. Tuhan, bagi anak-anak-Mu juga yang merindukan pekerjaan Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan, Engkau juga telah menyediakan pekerjaan bagi mereka, pekerjaan yang baik, karena Engkau tidak akan pernah mempermalukan anak-anak-Mu Tuhan, karena kami adalah milik-Mu, kami adalah anak-anak-Mu, dan kami adalah saksi-Mu dimanapun kami Engkau tempatkan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk rema-Mu pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami belajar Tuhan Yesus dari firman-Mu pagi hari ini, bahwa Engkau senantiasa bersama-sama dengan kami. Engkau menolong kami. Engkau yang menanggung kuk itu bersama-sama dengan kami, sehingga segala pergumulan ya Tuhan dapat kami selesaikan bersama-sama dengan Engkau, dan kami keluar sebagai pemenang. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Mari kita berikan Amen. tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Pengurapan yang telah dicurahkan, kuasa mujizatnya pun dinyatakan. Mari kibarkan panjinya, bagi kemuliaannya maju berperang. Umat pemenang, rebut bangsa-bangsa bagi-Mu Tuhan. Pengurapan yang telah dicurahkan, kuasa